Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Suryani dari Prodi S1 Kebidanan 1915-2010-07. Nah, di sini kali ini saya akan membuat video tentang pemeriksaan sederhana infertilitas pada masa pranikah. Nah, yang pertama yaitu penilaian hasil pemeriksaan semen. Penilaian hasil pemeriksaan semen atau analisis semen disebut juga sebagai analisis sperma, yang merupakan pemeriksaan yang memberikan informasi penting mengenai kualitas dan kuantitas sperma. Analisis semen secara mikroskopik dan mikroskopik yang dapat dinilai melalui jumlah motilita dan morfologi spermatozoa kini tidak lagi dianggap prediktor puar infertilitas laki-laki. Anatomi dan fisiologi semen serta persiapan dan teknik analisis semen penting untuk dipahami sebelum melakukan pemeriksaan dan menginterpretasi hasil analisis semen. Lendir yang keluar dari genitalia jantan waktu evakulasi disebut semen atau mani. Ia terdiri dari bagian padat dan bagian cair. Bagian padat ialah spermatozoa. Bagian cair disebut plasma semen atau air mani. Semen keluar dari penis biasanya dalam 4 fraksi. Yang pertama, fraksi pre-ejakulasi yang berasal dari kelenjar Cooper dan Litter. Dapat keluar dari penis jauh sebelum ejakulasi berlangsung. 2. Fraksi awal, yaitu semata-mata hanya lendir karena dari prostat. Lendir ini mengandung berbagai zat untuk memelihara spermatozoa ketika berada di luar tubuh jantung. Volumenya 0,5 mili. Dan fraksi utama terdiri dari lendir dan sebagian terbesar spermatozoa yang dikeluarkan dari simpanannya dalam epididi, volume lebih kurang 2,0 mili. Sedangkan fraksi akhir adalah lendir yang mengandung sedikit spermatozoa yang biasanya yang non-motil atau tak dan bau semen itu khas yang kata orang barat seperti bau bunga sesmon. Bau itu oleh spermin yang dihasilkan prostat. Keadaan fisik semen yang baru diejakulasi adalah kental. Sekitar 15 menit kemudian akan mengalami pengenceran disebut likufaksi oleh enzim lisis yang dihasilkan prostat. Nah, ada juga kurva temperatur basal. Instruksi penilaian hasil, yaitu kurva temperatur basal atau suhu tubuh bal adalah suhu yang diperoleh dalam keadaan istirahat dan harus diambil segera setelah bangun di pagi hari setelah setidaknya 6 jam tidur. Nah, tujuan pencatatan suhu basal untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur atau ovulasi. Suhu basal tubuh diukur dengan alat yang berupa termometer basal. Termometer basal ini dapat digunakan secara oral per vagina atau melalui dubur dan ditempatkan pada lokasi serta waktu yang sama selama 5 menit. Nah, suhu normal tubuh sekitar 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Pada waktu ovulasi, suhu akan turun terlebih dahulu dan naik menjadi 37 sampai 38 derajat. Kemudian tidak akan kembali pada suhu 35 derajat Celcius. Pada saat itulah terjadi masa subur atau ovulasi. Kondisi kenaikan suhu tubuh ini akan terjadi sekitar 3 sampai 4 hari. Kemudian akan turun kembali sekitar 2 derajat dan akhirnya kembali pada suhu tubuh normal sebelum menstruasi. Hal ini terjadi karena produksi progesteron menurun. Manfaat metode suhu basal tubuh dapat bermanfaat sebagai konsepsi maupun kontrasepsi. Metode suhu basal tubuh berguna bagi pasangan yang menginginkan kehamilan. Metode suhu basal tubuh berguna bagi pasangan yang menginginkan menghindari atau mencegah kehamilan. Nah, untuk instruksi produk hasil yaitu pertama pemeriksaan untuk fertilitas, penilaian hasil pemeriksaan semen, lembaran kurva temperatur basal, instruksi penilaian hasil. 2. Penilaian mukus serviks, pemeriksaan BB, berat badan, tinggi badan, status gizi dan kaitannya dengan persiapan kehamilan. Terus pemeriksaan darah, rutin dan kaitannya dengan persiapan kehamilan. Nah, ada juga pemeriksaan lendir serviks, yaitu pemeriksaan ini dilakukan dengan memeriksa lendir serviks untuk melihat apakah sperma dapat bertahan hidup dan melewati lendir serviks. Nah, tes ini juga memeriksa keberadaan bakteri berbahaya. Lendir serviks adalah cairan yang dikeluarkan oleh leher rahim wanita, dan cairan itu memberi sperma perlindungan dan nutrisi saat mereka naik ke saluran reproduksi wanita untuk membuahi telur. Produksi lendir serviks distimulasi oleh hormon estrogen.
Tes lendir serviks biasanya merupakan tes pasca koital, akan memungkinkan dokter untuk memeriksa sampel lendir serviks wanita di bawah mikroskop untuk memeriksa apakah sperma mampu berenang di lendir. Lalu ada juga tes Pakis yang dilakukan dengan cara meneteskan cairan amnion pada objek gelas, tunggu hingga kering dan diperiksa di mikroskop. Jika kristal cairan tersebut berbentuk seperti pakis, maka cairan tersebut adalah cairan amnion yang menandakan tes Pakis positif. Lanjut, uji pasca senggama, yaitu pemeriksaan uji pasca senggama dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa dalam lendir serviks. Pasangan dianjurkan melakukan hubungan seks di rumah dan setelah 2 jam datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Lendir serviks diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoa yang dijumpai dalam lendir tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi, yaitu hari ke-12, 13, dan 14. Dan perhitungan menstruasi hari pertama dianggap ke-1. Nah, ada juga TORS, adalah singkatan dari 5 nama jenis penyakit infeksi, yaitu Toxoplasma, Other Infection, Chlamydia, HIV, hepatitis B, dan lain-lain, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Kelima jenis penyakit infeksi ini sama-sama bisa menyerang ibu hamil dan memberi dampak buruk pada janin. Karena itu, ibu hamil diharapkan dapat waspada terhadap penyakit TORS dengan mengetahui apa saja gejala-gejala yang ditimbulkannya. Di sini, ibu hamil dapat terkena infeksi TORS bila terkena kontak dengan virus atau bakteri yang menjadi penyebab penyakit tersebut selama kehamilan. Infeksi TORS yang diidap oleh ibu hamil dapat membahayakan kondisi janin, antara lain yaitu menyebabkan janin mengalami kecacatan seperti kelainan pada saraf, mata, kelainan otak, paru-paru, telinga, dan fungsi motorik lainnya. Penyebab bayi lahir prematur sehingga berisiko mengalami cacat bawaan yang menetap seperti asma cerebral palsy dan masalah perkembangan otak anak. Nah, toksoplasma disebabkan oleh parasit yang bernama Toxoplasma gondii. Ibu hamil bisa terkena infeksi ini bila mengonsumsi daging yang terkontaminasi atau yang tidak dimasak dengan matang, buah atau sayur yang tidak dicuci bersih, serta menyentuh tanah yang sudah bercampur dengan feses kucing yang mengandung parasit. Lanjut, Other Infection atau HIV adalah jenis virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Virus ini bisa menular melalui hubungan intim atau penggunaan jarum suntik. Bila ibu hamil mengidap HIV, maka ada kemungkinan ibu menularkan virus tersebut kepada bayi melalui plasenta saat proses persalinan atau melalui ASI. Lanjut, yaitu rubella. Penyakit rubella atau yang dikenal juga dengan sebutan campak Jerman disebabkan oleh virus rubella. Bila diidap oleh ibu hamil, virus ini dapat memberi dampak buruk pada janin, yaitu mengganggu perkembangan janin bahkan membahayakan nyawa janin. Gejala rubella pada ibu hamil antara lain yaitu demam, ruam pada kulit, batuk, nyeri sendi, dan sakit kepala. Selanjutnya CMV, yaitu cytomegalovirus, yaitu infeksi CMV disebabkan oleh virus cytomegalo yang termasuk dalam golongan virus herpes. Gejala yang ditimbulkan infeksi CMV antara lain demam yang turun naik selama 3 minggu atau lebih. Penyakit ini juga dapat menyebabkan keguguran, kebutaan, radang hati, radang paru-paru, bahkan kerusakan otak pada janin. Lanjut, herpes simplex tipe 2. Infeksi herpes yang menyebabkan lesi pada area genital dan sekitarnya seperti bokong, anus, dan paha disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2, yaitu ibu hamil yang mengalami infeksi ini berisiko menularkannya ke janin saat di dalam kandungan maupun saat persalinan. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, karena di sini saya sama-sama baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.